Roh Kudus itulah yang menolong, memberikan kekuatan dan mujizat. Ini mulut ini Pak harus berhati-hati. Betul. Punya kuasa ya. Punya kuasa mulut itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan terus ya. Kalau mulut itu kita gunakan yang baik, itu kan terjadi baik. Itu yang dikatakan ya. Sebab bibir itu ada firman. Ingatlah pada masa mudamu. Itu kan firman. Iya, firman. Ingat pada masa mudamu. Yang pertama kita harus mengejar apa yang kita perlukan itu hanya satu, Tuhan dulu. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC di podcast Menembus Waktu. Waktu terus berjalan maju, meninggalkan cerita, mengubah zaman, dan menyisakan kenangan. Namun di balik setiap detik yang berlalu ada kesetiaan yang tak pernah pudar, dan ada iman yang justru semakin kokoh melintasi dekade demi dekade. Hari ini kita tidak hanya mengobrol, kita akan melakukan sebuah perjalanan spiritual, kita akan menengok ke belakang, belajar dari masa lalu untuk menguatkan langkah kita ke depan. Pada hari ini telah hadir tamu saya, Bapak Pendeta Billy Sujana Mulyadi, seorang yang sudah Tuhan pakai luar biasa, sudah menjelang usia 80 tahun tetap semangat melayani Tuhan. Shalom Pak Billy. Shalom Bapak Denny. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Luar biasa Bapak ini, masih segar Pak. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Kalau melihat perjalanan hidup Pak Billy, wah luar biasa. 80 tahun masih semangat melayani Pak. Iya, karena itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan ya Pak. Mungkin kalau saya masih diberi kesempatan seperti ini ya, saya kembalikan ke Tuhan. Iya, gitu. Betul. Ya, nggak ada yang kita harus untuk diri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, betul. Gitu, luar biasa. Ya. Pak, bisa cerita nggak Pak, masa kecil Bapak tuh seperti apa sih? Bapak tuh memang dari kecil sudah menjadi seorang Kristen kah? Atau Bapak mengalami kerohanian di masa-masa kecil Bapak seperti apa Pak? Ya, saya dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan. Oh. Ya. Jadi ayah saya itu juga seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ya. Ya. Luar biasa. Jadi suami istri itu hamba Tuhan, tetapi tidak di kota besar. Oh. Di kota yang kecil yang bernama dulu ada kota Sukamandi, Pak. Oh, Sukamandi itu Subang ya Pak ya? Subang. Subang ya. Subang itu. Iya. Jadi beliau itu artinya mundar-mandir dari satu desa ke desa lain gitu ya. Dan dikaruniakan berkat 10 anak Pak. Wah, lumayan banyak. Bapak anak berapa Pak? Nah, saya anak 5 Pak. Oh, anak 5 di tengah-tengah lah ya. Ya, anak punya 5. Kakak, punya adik. Iya, laki yang kedua Pak. Oh, jadi kedua. semua 8 wanita, 2 laki Pak saya. Dan memang betul saya jadi dilahirkan dari keluarga yang saya katakan tadi hamba Tuhan. Ya sebetulnya hidupnya ya pas-pasan Pak. Iya. Gitu. Ya toh. Zaman-zaman dulu ya. Jadi memang apa ya? Ya kalau kita lihat sekarang tuh beda jauh Pak. Gitu. Beda jauh ya toh. Dan yang saya dapat cerita dari kedua orang tua saya ini, ya kalau saya saat ini bisa ketemu dengan Bapak ini adalah anugerah Tuhan. Karena pada waktu ibu saya melahirkan pada anak yang ketiga itu beliau sudah pendarahan yang sangat luar biasa. Nah di situ Pak. Jadi dengan kata lain tepat pada waktu hari Natal itu beliau sebetulnya sudah menghembuskan Pak. Itu melahirkan anak ketiga ya? Iya Pak. Jadi itu ini Mami yang cerita sama saya, Papi cerita. Memang saya orangnya Pak suka menanya sesuatu kepada orang-orang yang lebih tua gitu loh Pak, untuk bahan saya gitu. Jadi waktu saya dapat berita itu, wow, oh gitu, berarti
Mami sebetulnya udah nggak ada. Ya, bukan mati suri, bukan Pak. Iya. Nah, ini disaksikan Pak. Jadi kalau kita lihat latar belakang ini mujizat Tuhan terjadi dulu Pak ya. Itu benar-benar mujizat ya. Wah, itu memang luar biasa Pak. Nah, dalam keadaan Natal itu, kita hampir merayakan Natal, ditunda Natalnya karena ibu meninggal gitu. Itu anaknya hidup Pak. Iya. Dan akhirnya cici saya tuh sudah jadi hamba Tuhan sekarang. Cuman dia sudah dipanggil Tuhan sekarang. Nah, lalu satu saat itu tengah malam itu datanglah seorang asing Pak. Gitu. Ini seorang asing dalam orang luar negeri Pak. Dan dia tanya di sini ada seorang. Di sini ada tidak rumah pendeta, tapi ternyata mereka tuh datang kok seolah-olah langsung bisa dituntun oleh roh itu Pak. Ke rumah Bapak. Ke rumah Bapak itu. Iya. Ya. Terus dilihat kenapa? Jadi papi itu masih pegang tangan Mami di ranjang yang hampir mau dimasukkan ke peti itu. Dia nggak rela. Karena kami ini baru jadi hamba Tuhan. Gitu loh Pak. Jadi masih muda ya mungkin Pak. Jadi sebetulnya latar belakang papi itu dulu memang pengikut yang lain. Pengikut yang lain. Nah, itu ada kisahnya. Nanti saya akan beritahu kisahnya ini yang mujizat-mujizat itu yang saya ingin sampaikan sebetulnya. Dan pada waktu papi pegang tangan itu terus datanglah seorang, 2 orang Pak datang. Dan dia tanya kenapa meninggal. Orang ini juga seorang misionaris Pak. Orang bule nih ya. Bule Pak. Dia doain. Doa. Hampir menjelang fajar, Mami itu melek mata bangkit Pak. Dan betul bangkit, betul menyatakan apa? Terus diambil air minum. Nggak lama dia itu ya percaya sama Tuhan. Cuma dia lihat daerahnya dan namanya siapa, yang pendeta terus langsung pergi tinggalkan. Nah itu Pak. Seperti malaikat yang Tuhan kirim ya. Tepat sekali Pak. Ya. Jelang berapa tahun kemudian Pak, berapa tahun kemudian itu, saya nggak sangka bahwa saya di Jakarta itu pada waktu saya ada di Jakarta itu ada seorang hamba Tuhan itu. Ya mungkin kalau saya sebut namanya, mereka mungkin masih hidup hari ini. Dan katakan begini, saya pernah datang ke salah satu desa, dan desa itu tidak jauh dari Jakarta katanya ya, dan itu menemukan seorang suami istri, dan waktu itu istrinya meninggal karena pendarahan. Memang dia seorang hamba Tuhan, baru hamba Tuhan. Dan dia memang kita nggak tahu biaya apa dan meninggal. Tetapi kami datang berdua dengan pimpinan dan roh, dan saat itu ibu itu bangkit hidup kembali. Mungkin di sini ada putranya yang mengikuti seminar saya. Coba angkat tangan datang menemui saya. Saya tanya, apa kebetulan nggak itu? Bukan, pasti ada. Bukan kebetulan. Ada campur tangan Tuhan di situ. Iya toh? Sekian lama loh Pak. Sekian lama Pak. Dan dia masih ingat itu. Hamba tuh masih ingat. Akhirnya saya angkat tangan Pak. Saya, kamu anaknya? Ya, datang sini. Waktu saya dipanggil sini, saya datang. Ceritakan mamimu. Iya, itu anaknya, itu anak ketiga. Betul, anak ketiga pendarahan di desa Sukabumi. Betul, saya bilang itu. Dan sekarang mami masih ada. Masih, saya bilang, masih hidup. Nah, saya anak yang kelima. Dia kaget. Kalau gitu, saya akan kasih kamu tiket. Berangkat ke Melbourne. Untuk kamu belajar di sana. Wah Pak, saya langsung seneng aja Pak. Belajar apa? Teologi? Teologi Pak. Wah iya, luar biasa. Dan belajar teologi karena hamba Tuhan ini ya memang suka dengan praise and worship. Nah, itu, Pak. Nah ternyata diketemukan sama beliau pendeta Ray Jackson. Dia bawa ini yang pertama. Dia pertama kali
mengenal Tuhan, dan pertama kali mujizat terjadi ini anaknya katanya. Iya, iya. Saya suka sekali, Pak. Wah, luar biasa. Itu Iya, iya. itu mujizat yang pertama, Iya, Pak. iya. Atau orang mau ngomong itu mati suri, ya terserah, tapi Iya, menurut Papi itu memang sudah meninggal. Iya. Gitu. Sudah sekian 11 jam lebih atau Iya. 12 jam. Nah, itu Pak ini. Itu ya. Nah, kemudian Pak, Bapak kapan terpanggil untuk melayani Tuhan, Pak? Apakah karena orang tua hamba Tuhan, Papa dan Mama ya Pak ya, Bapak jadi terpanggil, atau memang ada panggilan khusus Pak yang Tuhan inginkan dari Bapak, Pak? Ya, sebenarnya kalau jujur ya, Iya. saya nggak kepengen jadi pendeta, Pak. Kenapa? Saya nggak kepengen. Iya. Karena lihat orang tua saya miskin loh, Pak. Jadi pendeta. Ya toh. Iya, iya. Dengan 10 anak kita makan di dalam meja tuh dengan piring, kadang-kadang banyak piring kosong, Pak. Iya, iya. Makan hanya jagung, Iya. ya toh, direbus. Kadang saya harus makan juga dengan nasi. Iya. Nasi yang kerak nasi. Ya toh, yang dijemur nanti diangkatin lagi. Saya harus siram dengan air termos. Iya. Kalau ada kecap pakai kecap. Iya. Yang ada cuma garam, Pak. Iya. Ya kalau saya seperti itu, siapa mau, Pak? Dia bilang. Iya, iya. Mami nangis, Mami waktu itu. Dia katanya, ya dia panggil Bill, jangan gitu katanya. 10 anak, Mami hanya minta korban 10. Satu anak aja jadi hamba Tuhan. Nggak mau, Mis. Mau apa? Mau pakai baju yang bagus nggak bisa. Mau pakai celana panjang? Ya maaf. Iya. Saya minta celana Papi 1, kita permak potong. Gitu. Mau beli sepatu? Ya mungkin setahun nggak sampai 1, Pak. Iya. Saya beda dengan sekarang, Iya. anak-anak berganti. Jadi memang menderita, Pak. Saya menderita. Tetapi dalam penderitaan itu, saya mengerjakan pekerjaan yang dimana kalau Papi khotbah, saya harus membersihkan gereja, Pak. Membersihkan gereja, dan selesai membersihkan gereja, saya masih ingat, Pak. Saya umur 6 tahun itu di gereja itu ada piano, tapi nggak ada yang main. Saya coba main, kaki saya sudah bisa menyentuh pedalnya, saya bilang main. Nah di situ baru. Jadi kalau dilihat seperti itu ya, nurani saya nggak akan kepengen jadi pendeta, Pak. Bapak ingin jadi apa waktu itu? Punya cita-cita apa? Saya kepengen jadi insinyur, Pak, sebetulnya. Punya cita-cita ingin jadi insinyur. Elektronik itu saya suka sekali. Itu dari dulu, Pak. Apapun saya ingin kerjakan, alat-alat, ya radio, mesin jahit itu saya bongkar. Itu seperti itu, Pak, suka. Nah, bagaimana Tuhan membawa Bapak untuk menjadi hamba Tuhan? Nah, ini, Pak. Jadi setelah Papi emeritus itu, Pak, dari gereja Isa Al-Masih, ya. Terus Papi emeritus tuh pensiun ya, Pak ya? Pensiun, ya. Sebagian orang mungkin nggak tahu, Pak. Nggak tahu istilah emeritus. Jadi waktu udah emeritus itu, Papi pindah ke Jakarta, ke daerah yang kecil. Dari situ Mami tetap masih minta saya untuk menjadi meneruskan Papi lah. Iya. Tapi saya masih bersikeras, saya bilang nggak mau. Saya mau jadi seorang pengusaha, saya bisa sekolah enak. Itu saya buktikan loh, Pak. Iya. Itu saya buktikan. Saya pertama kali nggak malu-malu karena saya nggak pernah dapat uang jajan sih. Iya. Ya, saya menjadi kuli di pasar, Pak. Saya kuli di pasar petak 9, Pak. Angkatin barang. Iya. Kalau ibu bapak belanja, nih angkatin, ya nih taruh ke mobil gitu, Pak. Dari situ. Tetapi Mami itu nggak berhenti berdoa, Pak. Berdoa beliau. Pada waktu berdoa, tiba-tiba pada suatu siang itu, Pak, dikejutkan datang seorang hamba Tuhan, seorang laki dari luar Jakarta. Itu dari Nongko Jajar. Dia datang. Saya nggak kenal, Papi Mami pun nggak kenal. Maaf kata, dia pakai sepatu yang ya mengap-mengap gitu, Pak. Dan bajunya juga agak lusuh. Gitu. Jadi waktu dia datang, dia tanya, di sini ada nggak rumah pendeta?
oh itu tetangga bilang, itu situ ada rumah pendeta. Pada waktu ditanya seperti itu ada, terus ditanya, datang ke rumah itu. Dan pada waktu datang, saya dibilang saya pendeta tapi dari desa. Nggak tahu kenapa Tuhan pimpin saya ke sini. Ya. Saya ingin ada kerinduan, siapa nih yang ada rindu menjadi hamba Tuhan. Mami nangis, Pak. Mami katakan, Mami memang anak saya. Anak laki yang kedua, di mana katanya? Oh dia ada di luar, gitu. Dia panggil, tunggu nanti pasti dia pulang. Begitu saya lihat, saya terus nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Mami bilang ini anaknya, Mami mau serahkan kepada Tuhan. Ya kalau memang nanti Pak siapa namanya, boleh saya sebut? Ya silakan. Ya? Pak Silas Buntoro. Oh, sekarang dia udah almarhum. Oh, ini katanya. Iya. Dia doakan saya perlu tuh dia doakan. Saya nggak berontak, Pak. Saya nggak berontak. Saya diam, dia doakan. Jadi kamu ya. Jadi kamu menggantikan papi. Oh ya, dia bilang. Saya diam, Mami terus rangkul saya, Pak. Begitu Mami rangkul saya, Mi kok aku jadi pendeta, Mi, katanya. Enggak lah, Mi, aku bilang, udah ikuti saja rencana Tuhan ini. Saya terima. Saya terima itu, Pak. Atau, saya nggak bisa, saya nggak berontak, tapi saya terima. Coba saya bilang, Mi, walaupun nanti aku jadi pendeta, boleh nggak aku cari uang? Sebab kita untuk mencukupi semuanya, gitu ya. Jujur, papi sudah pensiun, udah emeritus, kita harus benar. Kita nggak bisa bilang doa terus uang datang, nggak bisa. Nggak apa-apa, kalau kamu mau itu silahkan, nggak apa-apa, kamu bekerja. Ya udah, saya bekerja. Dan akhirnya memang penginjilan saya, dan saya tuh jual buah, Pak. Buah-buah di petak 9, Pak. Saya dikenal, Pak, di petak 9 itu saya. Jualan buah ya? Buah apel, pir, macam-macam lah ya? Macam-macam. Sehingga saya itu jual buahnya dekat kelenteng petak 9 yang dikenal sampai sekarang, Pak. Ya, jadi nggak apa-apa, dia bilang orang beli, dan Pak beli ini dan seterusnya. Saya terus, iya, saya layani itu. Nah, hasil dari itu ya saya sedikit menabung untuk saya beli keluarga dan seterusnya. Nah itulah, Pak. Akhirnya saya diajak teman masuk ke salah satu gereja, yaitu namanya Gereja Isa Al-Masih. Itu yang masih belum punya gedung, masih pakai aula di Salemba, Pak. Saya bilang boleh, saya senang, saya bilang. Nah, ini terus dikenal, ini juga anak pendeta katanya. Punya bakat apa? Ya saya senang, saya musik, saya bilang ya, bakat musik. Ya udah coba menyanyi katanya. Pujian, berikan pujian untuk Tuhan. Terus saya dikasih satu gitar gembung, saya menyanyi. Dengan itu saya menyanyi. Saya menyanyi itu saya masih ingat lagunya. Aku memuji kebesaran Tuhan. Nyanyi. Selesai saya duduk. Selesai gereja, ada seorang datang sama saya. Kamu bisa musik ya? Bisa apa lagi? Bisa keyboard, bisa piano. Saya bilang, oh gitu ya. Saya digerakkan oleh Tuhan. Kamu bikinlah satu musik rohani. Saya nggak punya uang kok. Ya. Jangan pikir itu, nanti saya yang sponsori. Dia seorang pengusaha kayu. Dia sponsori, Pak. Dia berikan alat-alat yang bagus. Nah, saya mulai di situ. Nah, di situ saya terus mulai, Pak. Wow, Tuhan itu luar biasa. Secepat itu. Jadi mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan, apa yang saya inginkan itu terjadi. Terjadi, Pak. Dan itu sangat cepat sekali. Sudah itu terus saya bisa mengembangkan musik yang lengkap. Waktu itu musik rohani. Sebelum saya masuk musik ke dunia, Pak. Gitu. Nah, jadi musik rohani terus berkembang sehingga anak-anaknya itu, Pak, yang sponsorin saya, 2 anak tuh sekarang pemain musik yang luar biasa, Pak. Ada di gereja-gereja, Pak. Luar biasa. Nah, itu jadi berkat seperti itu, Pak. Iya. Itu. Nah, kemudian bagaimana, Pak? Bapak apakah langsung ke sekolah teologi atau sekolah Alkitab?
langkah selanjutnya nih? Nah. Kan udah dinubuatkan jadi hamba Tuhan nih. Saya terus mengikuti ya toh, bagaimanapun juga saya senang untuk membaca Pak. Baca terus kitab, ya. Wah, baca buku-buku paling senang Pak. Oh, semua buku juga ya Pak ya? Oh. Saya baca, saya pelajari atau apapun saya pelajari itu. Dan akhirnya setelah saya dipanggil di Australia, di Melbourne itu Pak, Ya, itu saya coba belajar di situ. Saya belajar mulai penyembahan, praise and worship. Iya. Satu saat pada waktu penyembahan itu, siapa yang di sini digerakkan oleh Tuhan untuk memainkan piano, silakan. Penyembahan pagi hari itu. Saya lihat kiri kanan nggak ada, saya maju. Oh, kamu bisa ya? Iya, saya bilang. Di situ saya berkembang. Saya bersama istri saya juga. Nah, istri saya juga mengambil bagian situ. Oh, jadi Bapak udah menikah waktu itu? Nah, waktu itu menikah Pak. Oh. Ya, setelah itu saya udah menikah Pak. Iya, iya. Itu. Waktu ke Australia itu ya? Iya, sudah menikah Pak, ke Australia. Ya kalau saya rentetin Panjang. Ya, singkat cerita, Bapak yang datang tadi, kemudian Bapak dikasih sponsorship untuk sekolah di Australia, sekolah teologi di Australia. Itu dalam kondisi sudah menikah kan? Sudah menikah gitu Pak. Jadi saya di sana meneruskan. Nah, akhirnya saya mendapatkan, saya pulang dari Australia. Saya membuka satu gereja Pak. Tahun 85 itu saya ingat betul, 85. Saya buka gereja di daerah Cengkareng itu Pak. Dan kebaktian dari pagi dan yang sore itu memang apa yang didapat saya dari sana saya terapkan Pak di gereja. Dan oleh kemurahan Tuhan, puji Tuhan, itu maju Pak. Itu maju situ. Dan akhirnya juga di samping itu saya suka menginjil Pak. Jadi, saya suka menginjil. Saya nggak mau diam-diam terus Pak. Penginjilan itu kemana saja. Kenapa Pak? Kalau Tuhan bikin mujizat sama saya, pertama Tuhan sudah bikin mujizat sama Mami, lalu sama saya harus meneruskan ini kepada orang lain. Saya nggak mau tinggal diam. Nah disitulah Pak. Jadi Tuhan tambahkan kekuatan, hikmat, karunia, tetapi memang saya nggak boleh tinggi hati. Kadang-kadang kalau udah tinggi hati, waduh Pak saya. Awal kejatuhan deh ya. Karena saya tahu firman supaya takut gitu Pak. Itu seperti itu. Jadi banyak sekali dalam pelayanan saya, ya bukan saya sebetulnya. Roh Kudus itulah yang menolong, memberikan kekuatan dan mujizat itu Pak. Seperti itu Pak. Nah, Bapak kan melayani sejak tahun 85 ya Pak ya? Jadi seorang gembala sidang. Gembala sidang. Yang gereja. Kemudian apa sih Pak tantangan pada saat itu Pak? Tantangan yang Bapak hadapi saat itu? Kalau zaman-zamannya saya tahun 85 itu sebetulnya tantangan dari yang saya hadapi hanyalah masalah jemaat Pak. Karena jemaatnya berbagai latar belakang. Ya Pak ya. Sudah berbagai latar belakang dengan agama mereka. Nah itu saya harus coba menangani ya Pak. Dan tantangannya memang banyak Pak. Ya ada satu saat mamahnya masuk ke gereja, anaknya nunggu di depan gereja Pak. Saya bilang masuk aja, nggak boleh saya masuk. Kita beda katanya. Oh, dari latar belakang berbeda ya? Iya, latar belakang berbeda. Ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Nanti lama-lama kan kamu masuk, saya bilang. Udah masuk di sana, nanti lama masuk. Itu benar loh Pak. Iya. Akhirnya ikut juga. Pak, saya ingin katakan, ini mulut ini Pak harus berhati-hati. Betul. Punya kuasa ya. Punya kuasa mulut itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan terus ya. Kalau mulut itu kita gunakan yang baik, itu kan terjadi baik Pak. Itu yang dikatakan ya. Sebab bibir itu ada firman. Betul. Saya seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu. Lalu tantangan yang lain juga banyak Pak ya, dari lingkungan, Pak ya, lingkungannya kan tidak bisa semua setuju atau tetangga kiri kanan itu kan ya yang di belakang, apalagi di belakang gereja saya itu waduh Pak, itu orang yang betul-betul sangat keras sekali itu Pak. Nah seperti itu tantangannya Pak. Kalau secara pribadi saya malah tetap senang. Bahkan saya bilang sama Tuhan,
kenapa seminggu kok cuma 7 hari gitu loh. Iya. Kalau bisa lebih Kurang ya? 7 hari. Kurang gitu loh Pak. Nah, Bapak kan sudah melayani cukup lama ya Pak. Usia Bapak saat ini kan udah 80 Pak ya? 80. Wah, luar biasa, masih segar loh Pak. 80. Nah Pak, pernah nggak Bapak mengalami di perjalanan hidup Bapak menjadi seorang hamba Tuhan, merasa lelah, burnout, rasanya, aduh, udahlah, mau nyerah aja gitu loh Pak. Pernah nggak sih Pak? Kalau itu jujur ya, saya harus katakan jujur ya. Kadang-kadang memang lelah Pak. Ya, toh. Pernah mengalami juga ya Pak ya? Pernah, Sebagai Pak. manusia tetap ya pernah mengalami. Nah, bagaimana Tuhan bangkitkan? Di saat apalah dulu Pak? Silakan Pak ceritakan. Ya. Nanti bagaimana Tuhan pulihkan? Nah itu Pak. Jadi kalau saya tuh, kalau saya di sini Pak, Tuhan memberikan satu pandangan saya, ya Iya. toh. Saya orangnya tuh nggak bisa diem Pak. Saya tuh maunya tuh jalan, Iya, ini mulut beritakan. iya, iya. Mulut beritakan gitu. Iya. Ya saya paling nggak suka dengar cerita-cerita orang gosip. Nah, kalau saya ada cerita orang gosip, saya tegur. Gitu. Nah itu saya Pak. Iya, iya. Ya toh. Kenapa? Karena pada masa kecil saya lebih banyak di rotan sama papi. Oh, iya. Keras ya Oh, didikannya ya. keras Pak, Oh. keras. Di rotan sama papi, itu paling banyak Pak. Iya. Seandainya kata saya nggak di rotan sama papi, sebab kalau kakak saya, koko saya, itu nggak pernah di rotan Pak. Oh, Saya pernah, ya? Bapak Iya. nakal. Wah nakal Pak. Bandel Pak. Bandel ya. Ya bandel Iya. itu. Nah, jadi seperti itu di rotan ya. Saya Iya. bilang, so saya bilang papi, betul Pi. Kalau papi nggak baik, saya nggak baik di rotan papi, mungkin Iya. saya nggak jadi seperti Oh, itu Pi. iya. Itu persiapan gitu. Iya. Berantem, nah Iya. itu. Nah jadi ada Pak, kalau saya tuh lelah sekali Iya. Pak, lelah ya toh. Dan kalau sudah lelah gitu saya hanya diam, terus istri hanya kuatkan, ayo jalan terus. Masih panjang kita, Iya, ya toh. Jadi memang betul Pak, seorang istri itu harus mendukung, harus suaminya. ada di belakang suaminya. Iya. Jadi kalau permasalahan saya dalam seperti kalau pastoral gitu Pak ya, jadi saya itu khusus hanya kita. Yang boleh tahu istri boleh, tapi Iya. ada kala istri tidak boleh bisa tahu. Oh, iya, iya. Ini satu hal yang harus bukan kita rahasiakan, Iya. bukan. Biasanya hal apa tuh Pak yang istri tidak perlu tahu? Biasa tuh hal-hal kehidupan rumah tangga mereka Pak. Oh, jemaat ya. Jemaat, Yang Pak. konseling ke Bapak Iya. mungkin ya. Bahkan di luar jemaat pun Iya. dari gereja-gereja lain banyak Pak Iya. seperti itu. Oh. Itu yang saya jumpai. Iya, iya. Ya toh. Jadi dengan pelayanan itu saya lebih fokus kepada apa yang yang dia hadapi, kita akan hadapi seperti Iya, itu. iya. Jadi kalau kelelahan sih pasti ada Pak. Iya. Itu Pak. Nah, bagaimana selain istri yang mendukung Pak, Bapak bisa lepas dari kelelahan itu Pak? Kan tadi udah ada istri yang mendukung, apakah itu aja atau ada sesuatu hal yang lain Pak? Ya. Saya senang musik Pak. Oh, musik. Salah satu hobi saya musik Pak. Oh, untuk mengatasi kelelahan itu Bapak main musik. Betul gitu ya? Pak, memain musik, luar biasa. saya memainkan musik, saya bilang ayo Mi nyanyi kita berdua, Memuji, menyembah Tuhan. Gitu. memuji, menyembah. Jadi gini Pak, hidup saya itu sejak saya menikah Pak Iya. dengan istri saya, Iya. ya memang istri saya beda 7 tahun Pak dengan Iya. saya. Lebih Itu muda ya Pak? Lebih muda istri saya, jadi saya lebih suka kalau kita berdua Pak. Iya. Oh. Iya. Pagi kita doa berdua, sore berdua dan Iya. malam berdua, Pak. Jadi sampai sekarang, Pak. Oh, sampai Sampai sekarang, sekarang, ya? ya. Wah, luar Saya nggak biasa. pernah lepaskan itu Iya, iya. sampai sekarang. Berdoa dan nanti kalau sudah berdoa kita menyembah, Iya. doa disitulah kekuatan yang saya dapat. Iya. Ada kekuatan baru ya. Ada Benar ya, seperti firman Tuhan katakan ketika kita menyembah ada kekuatan baru yang Tuhan berikan gitu ya. Ya betul Pak, itu kekuatan itu kita bukannya kata orang, bukan kata, tapi kita firman alami Tuhan sendiri. Firman mengalami, Tuhan katakan Pak. dan kita alami sendiri ya Pak ya. Ya. Dan saya jujur saya nggak pernah mikir kapan ya saya mau kaya tuh, Iya. enggak saya. Oh. Kapan saya tetap Iya. bisa dipakai Tuhan ya Itu yang saya penting ya. terima kasih sama Tuhan. Betul saya katakan seperti Iya, itu. luar biasa. Jadi terus bertambah-tambah dan akhirnya Pak, ya kadang-kadang kita bilang Tuhan capek Tuhan.
Tuhan, saya agak kecewa dengan Tuhan. Iya. Saya pernah, Pak. Oh, mengapa Pak? Tatkala anak saya dipanggil Tuhan, Pak. Oh ya. Jadi saya punya anak 2, Pak. Putri semuanya. Iya. Putri yang pertama dan yang kedua. Iya. Itu. Yang pertama itu sudah menikah, yang kedua pun ya sudah menikah, tapi masih ikut saya karena dia pemain keyboard juga, Pak. Oh. Kalau saya pemaminya bibit pujian, saya khotbah, dia main keyboard. Iya. Nah, pada satu saat saya tinggal di Bali, Pak. Iya. Setelah saya mendapat anugerah dari Tuhan, Iya. jadi saya mendapat gelar doktor itu. Iya. Tanggal 9 Mei kalau nggak salah, Mei tahun 2006 itu. Saya memang agak ini Pak, agak jauh. Kita nggak sempat untuk di wisuda Iya, terus iya. karena saya mengutamakan pelayanan. Iya. Dan kalau saya ambil strata itu hanya untuk sebagai tanda bukti saya belajar Iya. Iya. dan juga pemerintah. Iya. Gitu ya. Lalu saya pelayanan ke luar pulau Iya. di Bali. Dan saya dengar kabar anakku dipanggil Tuhan. Waktu itu Iya. dia habis pelayanan dari gereja, gitu. Dan dia dapat serangan jantung. Gitu. Saya hanya berpikir bagaimana ya. Pada waktu saya ada di Jakarta. Iya. Dan anak saya ada di Denpasar. Itu berasa, Pak. Dia bilang begini pada waktu saya ada di kamar rumah. Aku pergi ya. Suara itu ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, saya bilang. Saya tuh, pergi kemana? Saya katakan. Ya toh? Nah, Iya. akhirnya saya pelayanan. Iya. Saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Iya. sudahlah, jangan sedih. Saya bilang, enggak bisa. Saya melayani apa? Saya sudah melayani ini dan lengkap semuanya. Kenapa Tuhan tega mengambil anak saya? Iya. Wajar, Pak. Betul. Sebagai manusia wajar ya. Wajar, Pak. Saya udah nggak mau dah. Saya bilang, ngapain? Saya bilang. Ya, istri saya nangis terus. Akhirnya dia katakan gini, udah lebih. Atau waktu kita berdoa, doa berdua tuh, Pak. Tuhan katakan, apakah engkau masih mengasihi aku? Saya diam. Saya nggak mau jawab. Betul, saya nggak mau jawab. Iya. Itu jelas. Karena Bapak mengalami kekecewaan ya. Apakah engkau masih mengasihi aku? Ya, saya itu ya biasa aja lah saya. Iya. Tapi lebih keras Tuhan kata. Ya, aku mengasihi. Pergi kamu. Oh, seperti Petrus waktu Tuhan Yesus tanya. Sama, Pak. Maka tuh, Pak, kalau kita baca ayat tuh nggak keluar dari ayat Alkitab, Pak. Betul, Pak. Saya katakan nggak pernah keluar dari ayat Alkitab. Iya. Nah itu nubuatan seperti itu, Pak. Iya. Akhirnya sama istri, ya udah ya, Mam. Udah bagaimanapun juga kita layani Tuhan. Iya. Sampai akhirnya saya melayani Tuhan. Iya. Dan terus melayani sampai hari ini. Wah, itu luar biasa. itu belum selesai, Pak. Iya. Masih ada lagi, Pak. Iya. Nah itu, ya toh. Jadi Tuhan tuh membuat saya itu betul-betul satu penderitaan yang seolah-olah silih berganti. Iya. Tapi penderitaan ini bukan karena saya berbuat dosa. Iya. Bukan, Pak. Iya. Kadang-kadang orang suka menjudge seperti itu, ya. Iya. Kalau kita lihat dari Injil Yohanes pasal 9, Pak, ya. Anak kecil yang buta. Iya. Betul kan, Pak? Iya, itu betul. saya pakai itu, Pak. Iya. Anak kecil yang dibuta. Murid tanya, Guru, siapa yang berdosa? Iya. Dianya atau orang tuanya? Iya. Tapi Yesus jawab, Iya. bukan semuanya. Iya. Supaya nama Bapakku dipermuliakan. Itu. Betul. Jadi saya paling nggak suka kalau ada orang-orang yang suka menghakimi gitu loh, Pak, seperti itu, betul. ya toh, nggak benar itu. Iya. Nah, disitulah pada waktu seperti itu saya bilang, ya kita maju lagi dah, nggak apa-apa, Tuhan, atau maju, saya bilang. Terus berjalan gitu, Iya. berjalan terus, berjalan. Saya tetap
pelayanan. Saya sukanya melayani di daerah, Pak. Oh, iya. Nggak tahu saya kenapa di daerah itu paling saya suka, Pak. Iya. Dan situ kalau di daerah itu saya suka mengajar, Pak. Oh. Ya. Kalau khotbah biar bagian yang lain saja. Iya, kalau mengajar saya mengajar. Gitu. Karunia mengajar nih Pak ya. Karunia mengajar, Pak. Dan kalau mengajar tuh pada hamba-hamba Tuhan tuh saya suka sekali, Pak. Nah, teman-teman. Iya. Nah, itu Pak perjalanan. Iya. Ya, Nah, toh. Bapak kan juga dalam bidang akademis kan juga seorang doktor ya Pak ya. Tadi kan Bapak sebutkan. Mengapa sih Pak? Ya tadi kan Bapak udah sebutkan, tapi sebenarnya motivasi Bapak yang paling utama lah Bapak mau meraih. Maksudnya kadang-kadang kan ya udah melayani, sudah jadi seorang gembala, masih mau belajar sampai mengambil gelar doktor. Apa sih motivasi sebenarnya Pak dari Bapak? Kalau saya tidak diberikan pengetahuan secara luas, Iya. baik secara umum maupun Alkitab, Iya. saya itu orang yang pengen mengejar terus, Pak. Dan untuk siapa saya katakan? Bukan untuk diri saya. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu tujuan saya. Oh. Iya. Akhirnya pada waktu saya dalam satu kesinodan, Iya. saya kan bekas pedagang, Pak. Akhirnya saya udah dagang tuh, Pak. Iya. Dagang buah. Berkat tuh maju, Pak. Iya. Dan saya tabung. Iya. Saya bisa mempunyai sebuah sekolah teologi, Pak. Iya. Nah, sekolah teologi itu ada di daerah Bojong Indah. Oh. Nah, saya pernah. Bapak mendirikan. Saya dirikan, Oh, Pak. iya. Oh. Dengan apa berkat yang Tuhan Iya, berikan berikan. pada saya. Enggak, saya enggak minta-minta, Pak. Enggak. Iya, Itu iya. dari berkat saya. Iya. Karena dalam usaha pedagang saya itu saya tabung, Pak, Iya, semuanya. iya. Nah, motivasi saya untuk bahkan pada waktu saya bisa mendirikan itu rumah saya juga kecil, Pak, sebetulnya. Iya. Saya enggak, yang penting saya bisa ada rumah untuk istri, anak, cukup buat saya. Gitu. Oh, iya. Jadi saya lebih keluar untuk memberitakan itu. Nah, saya dirikan sebuah STT dan dulu saya juga mempunyai satu niat yang baik yang saya panggil itu anak-anak dari daerah-daerah yang tidak mampu. Oh. Pak. Iya. Untuk mereka belajar di sana ya. Mereka belajar, Pak. Iya. Lalu saya bekerja sama dengan salah satu STT, Iya. ya kita berafiliasi sama-sama. Oh. Gitu. Iya. Ya punya STT penuh. Iya. Ayo, lempar ke saya. Iya. Ya toh. Dan dosen-dosennya pun memberikan sesuatu pengajar yang dengan cuma-cuma juga. Iya. Saya siapkan tempat dan asrama sesederhana mungkin. Iya. Itu, Pak. Wah, luar biasa. Itu saya, Pak. Iya. Atau, dan lalu saya mengambil hamba-hamba Tuhan itu, dosen-dosen, tidak hanya dari katakan di kalangan saya sendiri, Iya, Pak. Dari berbagai macam, Pak. Saya ambil interdominasi. Iya. Nah, di situ kekuatannya. Iya, Atau, maka Bapak harus mengejar juga sebagai doktoral ya, menggelar doktor itu ya, karena punya STT ya. Jadi setelah kalau saya mengejarnya itu, saya sebenarnya mengejar itu karena saya butuh untuk supaya pemerintah tahu bahwa saya seorang rektor mempunyai gelar ini. Iya, penting juga itu. Tapi dikejar itu saya nggak penting, Pak, buat saya. Iya, Saya malu dengan Tuhan, Pak. Betul. Tapi kan untuk kita jadi rektor atau kita punya sekolah tinggi gitu kan ya, harus ada persyaratan atau apalah ya. Itu yang mungkin Betul, ya. Pak, betul. Jadi seperti itulah saya buat satu STT. Tapi ya setelah saya buat satu STT itu ya berjalan, ada banyak jiwa-jiwa anak-anak muda yang saya sponsor. Iya. Free loh, Pak, itu, Pak. Wah, luar biasa. Free, Pak. Nggak bayar, Pak. Nah, pembiayaan dari mana, Pak? Sendiri, Pak. Wah, luar biasa. Nah, itu kan jadi rencana itu baik, Pak. Iya. Saya Tuhan itu berkati Bapak dulu ya. Tuhan berkati saya dulu. Iya. Kalau saya mau beli rumah buat saya sendiri Iya, yang bisa aja. mewah bisa aja. Iya. Toh. Ya ternyata buat rumah juga ada, Iya, buat iya. mobil juga ada, Pak, semuanya. Luar biasa. Ya, itu, Pak. Jadi Iya. Tuhan berikan itu semua Iya. saya. Saya senang untuk membagi. Saya orangnya sifat senang membagi-bagi, Iya, Pak. iya. Ya toh. Luar biasa. Jadi enggak untuk diriku sendiri, Iya. enggak lah. Seperti itu perjalanan saya. Akhirnya memang ketemu. Nah, mereka ini lulus semua sampai hari ini, Pak. Iya. Mereka menikmati
menjadi gembala-gembala luar biasa. di daerah-daerah seluruh Banyak Indonesia. anak-anak rohani Bapak ya. Itu Wah, Pak. luar biasa. Saya nggak bilang, kamu sama saya dah. Iya. Nggak, Pak. Iya. Jadi berkat di tempat kamu masing-masing. Iya. Luar Nah, itu biasa. tujuan saya, Pak. Jadi tujuan saya memang panggilan, Pak, Iya. memberitakan itu. Panggilan ya luar biasa Pak. Pak, dengan mengingat usia Bapak yang sudah 80 tahun, terus juga sekarang kita sedang menghadapi banyak nih Pak, Gen Z, anak-anak muda ya. Kan populasi anak muda sekarang tuh cukup besar Pak. Betul. Apalagi masuk ke bonus demografi. Gen Z aja sekarang tuh ada sekitar 75 juta Pak. Sekitar 25% tuh penduduk Indonesia tuh Gen Z Pak. Gen Z, betul. Menurut data dari Dukcapil Pak. Iya. Nah, bagaimana sih Bapak melihat generasi sekarang ini tentang spiritual mereka, kerohanian mereka, Pak? Seperti Bapak kan udah mengalami cukup panjang berbagai macam musim kehidupan dan melihat anak-anak Gen Z nih, Pak, sekarang. Anak-anak muda lah khususnya. Bagaimana Pak Bapak melihatnya? Ya, karena saya juga dulu mengambil bagian dalam bidang anak muda, youth itu Pak ya. Oh iya. Ya, saya. Anak muda sebetulnya Pak, kalau kita lihat Pak ya, mereka senang di dalam satu ibadah itu tempat yang nyaman, Iya. ya toh, nggak bertele-tele, ya toh, dan khotbah yang mengena buat mereka. Bukan khotbah sebetulnya, ya sedikit ya ada sedikit hal yang bisa menarik dia. Iya. Tetapi sekarang kalau saya lihat anak-anak Gen Z ini sekarang Pak, Iya. ya, agak sulit Pak untuk kita menangkap mereka sebetulnya. Kenapa? Oh, iya, sebabnya apa itu Pak? Menurut Bapak? Karena mereka dalam satu wadah, mereka datang ke satu tempat, mereka nggak bisa menangkap apa yang gereja buat untuk mereka. Oh, Itu Pak. ada gap gitu ya Pak jadinya Betul Pak, ada gap gitu. antara gereja dan Ya. anak muda. Iya Pak. Tapi tidak semua gereja Iya, ya. iya. Hah? Sebagian besar mungkin Nah, ya Pak ya. Sebab zamannya saya dulu juga sama seperti itu Pak, ada gap Oh, Pak. oh. Ya toh, bagaimana kita bisa mencairkan ini Iya, iya. anak-anak muda? Ya kita rangkul Pak anak-anak muda itu. Gitu. Kita buat satu wadah apa kesukaan mereka, Iya, hobi iya. mereka. Iya, Itu satu pancingan buat mereka. Iya, Tapi iya. kan sekarang nggak ada Pak. Iya. Ya toh, habis pulang gereja ya udah Iya, pulang. iya. Apa ini mereka nih ya paling ke mall. Iya. Apalagi nongkrong di kafe, nongkrong, ngopi mereka. Iya. Apa yang dibicarakan? Enggak ada firman Tuhan dibicarakan. Iya. Sebagian kecil mereka itu. Boro-boro pemuritan ya. Betul Pak, sekarang ini kita mesti ya Gereja mulai harus peduli itu Pak ya. harus Pak, harus. Pesan buat gereja nih. Ya toh. Jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sekarang ya hanya sebagian kecil kaum muda di gereja itu yang mau aktif Pak. Iya. Ya toh. Karena Yang mungkin gereja nggak membuka itu Pak, peluang itu. ada Pak. Ada ya. Ada juga membuka peluang, tetapi kan hanya terbatas. Iya. Orang-orang yang terbatas kan, Iya, Pak. iya. Nggak bisa semuanya, Iya, Pak. iya. Nggak bisa silih berganti, Iya, iya. nggak bisa. Ya toh. Ya kenapa? Nah itu sebabnya banyak hal sekarang gereja ini ya hanya sebetulnya menurut saya gereja ini hanya sekarang yang memindahkan. Iya. Mindahkan kursi dari sana ke sini. Pindah apa ya pot-pot ya ke sana kan. Nah, iya, Makin iya. besar. Nah kalau kita saya lihat Pak di sini saya juga artinya gini ya. Iya. Saya mengkaji itu ya Pak. Ya. Pertumbuhan Kristen jangan kata anak muda, pertumbuhan Kristen kecil Pak. Iya. Coba kalau Bapak mungkin datang ke gereja A, loh ketemu lagi. Iya. Bapak bilangnya, loh ketemu lagi. Mereka akan mencari aja Pak, mencari. Cocok nggak nih? Iya. Nggak cocok ya keluar. Bukan jiwa-jiwa baru ya. Bukan. Hanya pindah sana pindah sini aja ya. Iya Pak. Makanya saya tuh jujur kalau saya lihat saya suka yang kecil. Nah sekarang kecil kemudian ya kita arahkan seperti sudah ini kecil. Ayo kita arahkan ke situ. Iya. Nggak ada Pak sekarang. Mereka peduli dengan anak-anak itu nggak Iya, ada. iya. Ya toh. Coba peluang-peluang mereka kerja. Iya. Ya toh. Ya. Nggak
ada peluang sekarang Pak. Ya, apalagi kalau di daerah Pak ya. Iya, iya. Daerah lebih kesian lagi Iya, Pak. makasih. Mungkin Pak Denny harus sering-sering ke daerah tuh Pak. Iya, makanya. Ya toh. Saya baru pulang dari Toraja, nanti bulan pas saya mau ke Sanggau. Selesai anak-anak artinya lulus SMA ya pergi. Iya, iya. Mana Jakarta ya Iya. Bandung seperti Iya. itu. Nah itu Pak Denny. Iya, banyak persoalan ya yang Iya, betul. harus selesaikan nih. Betul. Pak, di usia Bapak yang sekarang Pak ya, apa sih yang Bapak ingin capai lagi, dan legacy apa yang ingin Bapak wariskan pada generasi berikutnya nih Pak? Ya, saya dalam usia seperti ini Pak ya. Pada waktu saya usia 78, 79 itu saya masih keliling Pak di daerah Pekanbaru Pak. Oh, kan baru ya. Pekanbaru, Rokan Hulu. Iya, dan Riau sana ya. Riau sana Pak sampai dan pulang itu Pak saya sakit Pak. Oh, iya. Itu saya pergi dengan cucu saya sakit Pak. Iya. Saya tanya, "Duh Tuhan, saya ini kan udah keliling sebetulnya." Iya, iya, iya. Ya, masa pulang kok sakit? Iya, iya. Itu, Iya. itu Pak. Yang Oh. nggak lama lagi istri saya yang sakit Pak. Iya. Akhirnya tuh bilang, Iya. ya sudah, gini, saya dimungkinkan hanya untuk istirahat 1 tahun. Setelah 1 tahun itu, aku akan memberikan, engkau persiapkan semua, persiapkan hidupmu, persiapkan semuanya untuk apa? Tuai panen, Oh. termasuk Bapak. Oh. Jadi saya diberikan satu penglihatan yang sangat luar biasa Pak. Di situ saya akan melihat bersama-sama untuk panen. Iya, penuaian besar-besaran. Penuaian besar-besar. Sebab ini nanti selesai Pak, penamatan ini sudah selesai. Oh apa lagi? Iya, iya. Makanya dengan ada menembus waktu ini harus cepat-cepat kita Pak. Iya. Itu harus cepat-cepat kita kerja. Nggak bisa santai Pak sekarang. Betul, Nah, betul. dengan ada sekarang ini mulai saya ini bangkit sekarang Pak. Iya. Banyak pelayanan itu. Nah, menolong beberapa pelayanan-pelayanan itu. Iya. Tetapi tetap Alkitab yang saya pegang. Betul. Itu Pak. Luar Nggak biasa. bisa dari yang lain itu Pak. Itu loh Pak. Iya, iya. Pak, ini pesan-pesan Bapak nih Pak untuk para penonton Pak ya. Anak-anak muda lah khususnya Pak. Karena pelayanan saya berarti anak muda. Apa sih pesan-pesan Bapak Pak buat anak-anak muda saat ini? Ya, ingatlah pada masa mudamu. Oh, iya. Itu kan firman. Iya, firman. Ingat pada masa mudamu. Yang pertama kita harus mengejar apa yang kita perlukan itu hanya satu, Tuhan dulu. Iya. Utamakan Tuhan dulu. Ya. Utamakan Tuhan. Itu pasti Tuhan akan buka jalan. Satu kepastian buat saya. Iya. Pada waktu kalau kalian artinya kaum muda jalan dalam kemudaanmu benar-benar mencari Tuhan. Iya. Udah semua Tuhan dah siapkan. Tetapi harus melalui proses. Iya. Nggak bisa kita langsung dapat ujuk-ujuk itu nggak bisa ya toh. Iya, iya. Proses itu ada. Iya, iya. Penderitaan itu ada. Iya. Itu. Iya. Jadi kalau sekarang menderita karena Tuhan dalam pelayanan itu gak ada masalah. Iya. Justru Tuhan sedang mempersiapkan ya. Persiapkan, betul. Sebab kalau dipersiapkan, namanya orang persiapkan harus ada sesuatu yang dikorbankan, Betul. harus ada suatu waktu yang harus kita betul. Iya. Ya, itu Pak, yang Iya. pesan saya hanya. Iya. Sebab sekarang ini waktu sudah terlalu dekat sekali, udah hampir selesai lah. Iya, gitu iya. lah. Ya toh, sayang kalau sampai Iya. generasi penerus nggak ada lagi sayang. Memang Iya. inilah keprihatinan kita Iya. para senior. Iya. Itu Pak. Iya, luar biasa Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ayat favorit Pak dari Pak Billy apa sih Pak? Saya itu dari semua itu dari Dia. Oh. Ya Pak ya. Untuk Dia. Betul ya? Iya, iya. Itu semuanya bagi Dia. Iya. Oh. Iya, iya. Orang kan baik kan untuk kita. Iya. Saya. Iya. Untuk saya. Saya. Itu egois kan? Iya, iya. Jadi di dalam Roma pasal 11 yang Iya, saya iya, katakan iya. itu semua kembalikan kepada Tuhan Iya, dan iya. untuk Dia. Iya, iya. Jadi siapapun
apapun yang kita kerjakan, ya seolah-olah bukan untuk manusia, untuk Dia. Iya. Kalau Tuhan memberikan waktu yang baik, ya kita terima. Ini ada mujizat yang sekarang ini bisa terjadi. Iya. Itu Pak. Betul. Jadi itu Pak, ayat yang paling saya suka seperti itu. Iya. Ya. Luar biasa Pak. Ya. Benar, nasihat-nasihat Bapak nih yang sudah mengalami banyak musim kehidupan. Itu Pak. Iya. Semua memang karena kasih dan anugerah. Betul. Bukan karena kekuatan kita ya. Saya juga berdoa agar Pak Denny juga dengan keluarga, rekan, ayo tambah maju Pak. Amin Pak. Tambah betul-betul ya. Kenapa ya? Waktunya Pak. Iya. Kita dikejar waktu Pak. Benar, betul. udah singkat Pak. ya. Singkat. Makanya menembus waktu cocok. Iya. Gitu. Iya Pak. Baik. Pak, sebelum kita akhiri mohon kesediaan Bapak nih Pak untuk berdoa buat para penonton Pak ya. Baik, Pak. Yang sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan mereka Pak, sakit, penyakit, keuangan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan juga kita berdoa juga biar mereka boleh dikuatkan. Amin. Dalam menghadapi proses-proses kehidupan mereka Pak. Baik Pak. Mohon kesediaan Bapak untuk berdoa. Baik, mari kita sama-sama berdoa dan kiranya kuasa Roh Kudus akan terus mengalir untuk kita semua. Bapa, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Dengan segala kerendahan hati hamba-Mu ini memohon kepada Engkau bagi mereka yang telah menyimak, yang telah mendengarkan, yang telah melihat apa yang telah dilakukan hamba-Mu menembus waktu ini, dan itu benar-benar mereka menjadi berkat, dan jiwa-jiwa yang mempercaya Engkau Yesus, kiranya Engkau sendiri yang langsung akan menolong setiap jiwa-jiwa, setiap orang-orang yang sedang dalam kesulitan, baik itu kesulitan dalam hidup rumah tangga, kehidupannya, dalam kehidupan mata pencariannya, ataupun dalam segala sakit penyakit, ataupun dalam segala kebutuhan, Tuhan tolong. Kami percaya, sebab Engkau yang berkata sendiri, pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dengan segala isinya. Biarlah Tuhan, hamba hanya berdoa dan memohon juga bagi generasi-generasi kaum muda, kaum remaja, anak-anak yang sekarang ini saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus akan mendorong mereka supaya mereka tetap setia kepada Engkau, supaya mereka tetap ada di dalam naungan kasih anugerah-Mu, sehingga hidup mereka bukan untuk dunia lagi, tetapi hidup mereka hanya untuk kerajaan surga. Tuhan, Kau juga pakai kami semuanya, pakai tempat ini Tuhan, waktu demi waktu yang Kau berikan, sehingga waktu tidak kami sia-siakan Tuhan, tetapi biarlah waktu ini dapat menembus benar-benar banyak jiwa diselamatkan. Tuhan, kami percaya melalui negara kami Indonesia ini juga Kau akan terus membuka apapun yang Kau inginkan. Kau juga akan menolong kehidupan kami semua. Berkati pemerintahan kami juga, berkati semua, berkati juga rakyat-rakyat Tuhan, agar mereka tetap setia, tetap menghormati, tetap mengasihi Tuhan sebagai pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya. Terima kasih Tuhan, apapun yang telah kami sampaikan, kiranya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan mengabulkan di semua. Demikianlah Tuhan, biar berkat Tuhan, kasih karunia Allah akan terus menyertai kami semuanya,
mulai dari saat ini sampai Maranatha. Engkau datang untuk kali kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Makasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke. Para sahabat menembus waktu, waktu mungkin bisa mengikis apa saja yang ada di dunia ini. Usia bisa bertambah, zaman bisa berubah, dan teknologi bisa terus berganti. Namun dari cerita perjalanan hidup Bapak Pendeta Dr. Billy Sujana Mulyadi hari ini, kita belajar satu hal, bahwa kesetiaan pada panggilan Tuhan adalah sesuatu yang abadi. Iman yang dihidupi dengan benar akan menghasilkan buah yang manis, yang melintasi ruang dan menembus waktu, menjadi warisan iman bagi generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Billy sudah hadir. Iya. Saya Denny Widya CBC, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.